hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Hebat kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, pada pertemuan minggu lalu kita sudah menguraikan komponen-komponen kontrol pada pengontrolan sistem elektromagnetik, dan untuk pertemuan kali ini kita akan memandu anak-anak sekalian dan teman-teman untuk membuat rangkaian paling sederhana dari semua rangkaian starting motor listrik, yaitu starting direct on line. Jadi pada panduan praktik kali ini akan saya kemukakan yang pertama adalah teori dasar, kemudian keselamatan kerja atau K3, alat bahan yang digunakan, dan langkah-langkah kerja praktikum. Selanjutnya kita simak video berikut ini. Bentuk paling sederhana dari starting motor 3 fase adalah rangkaian direct on line atau biasa disebut doll starter. Doll starter hanya terdiri dari MCCB atau RCCB, kemudian ada MCB 3 fase, MCB 1 fase, 1 kontaktor sebagai saklar magnet, dan 1 tor untuk melindungi motor listrik dari beban lebih. Doll starter memiliki arus start maksimum dan torsi start maksimum. Hal ini akan menyebabkan masalah mekanis dalam kelistrikan, di mana akan terjadi penurunan tegangan saat motor mulai dijalankan. Tetapi masalah ini tidak terlalu mempengaruhi jika motor listrik mempunyai kapasitas kecil, maksimal 4 horsepower. Karakteristik motor listrik saat dioperasikan dengan doll starter adalah: 1. Tegangan awal yang dikonsumsi motor adalah 100%. 2. Puncak arus awal adalah 6-8 kali arus beban penuh atau arus nominal motor. 3. Torsi awal puncak motor adalah 100%. 4. Terjadi drop atau penurunan tegangan. Kelima, peralatan relatif sederhana. Dan keenam, waktu total yang diperlukan untuk doll starting direkomendasikan tidak lebih dari 10 detik. Prinsip kerja doll starter adalah: apabila tombol S1 ditekan, maka arus akan mengalir ke koil A1 dan A2 kontaktor. Kontaktor bekerja dan dikunci oleh auxiliary NO atau normally open dari kontaktor, sehingga mempekerjakan motor listrik 3 fase, dan lampu indikator hijau akan menyala. Jika tombol stop atau S0 ditekan, maka arus listrik akan terputus dan kontaktor berhenti bekerja. Karena arus listrik akan terputus di koil A1 dan A2, dan lampu indikator merah menyala. Lampu indikator kuning diharapkan tidak menyala, karena ini adalah indikator gangguan beban lebih jika overload bekerja. Kelebihan doll starter: yang pertama,
starter yang paling ekonomis dan termurah. Kedua, sederhana dalam pembuatan, pengoperasian maupun pemeliharaan. Yang ketiga, sirkuit kontrol yang sederhana. Keempat, mudah dimengerti. Dan kelima, memberikan torsi 100% pada saat start. Di samping kelebihan doll starter, rangkaian ini juga memiliki beberapa kekurangan, di antaranya: 1. Memiliki arus start yang sangat tinggi. 2. Terjadi panas pada motor sehingga akan mengurangi usia pemakaian motor. 3. Terjadi penurunan tegangan saat start awal sehingga akan mengganggu peralatan lain yang menggunakan jalur instalasi yang sama dengan motor tersebut. Keempat, tidak cocok untuk motor berdaya tinggi. Kelima, torsi awal yang tinggi meningkatkan tekanan mekanis pada sistem mekanik seperti poros rotor, bantalan, kotak roda gigi, kopling, penggerak rantai, dan peralatan yang terhubung dengan komponen tersebut. Rangkaian direct online starter cocok untuk digunakan jika arus yang masuk ke motor tidak menyebabkan penurunan tegangan yang berlebihan pada rangkaian suplai. Kemudian ukuran maksimum motor yang diperbolehkan tidak melebihi dari 4 horsepower, dan starting doll kadang-kadang digunakan untuk menghidupkan pompa air yang kecil, kompresor, kipas angin, dan ban berjalan. Bentuk rangkaian daya dari doll starter adalah seperti gambar berikut. Diperhatikan bahwa pada rangkaian daya ini memerlukan RCCB atau ELCB sebagai pengaman arus bocor, kemudian MCB 3 fase sebagai pengaman ganda, kemudian magnetic contactor sebagai saklar magnetnya, Tor sebagai protektor dari beban lebih, dan terakhir adalah motor 3 fasa. Selanjutnya untuk rangkaian kontrolnya seperti ini. Yang pertama adalah MCB 1 fasa, kemudian auxiliary contactor 596, di sini 9798. Satu tombol PBNC atau tombol stop, satu tombol start atau PBNO, satu koil kontaktor, satu kontak pengunci 13-14 kontaktor, kemudian auxiliary kontak 2122 untuk menghidupkan lampu stop, dan auxiliary kontak 4344 untuk menghidupkan tombol start. Dan ini untuk lampu ketiga berupa lampu warna kuning adalah indikator kalau Tor bekerja. Tata letak komponen, yang pertama adalah tutup panel. Jadi teman-teman dan adik-adik sekalian diarahkan untuk membuat tata letak seperti ini di tutup panel. Ada tombol start, kemudian tombol stop yang warna merah, kemudian lampu hijau,
kuning di tengah dan merah di pinggir yang lain. Selanjutnya untuk tata letak dalam panel, teman-teman dan adik-adik sekalian bisa diarahkan untuk membuat layout duct kabel seperti huruf E. Jadi ini semua adalah duct. Kemudian di sini terminal blok atau terminal batang. Ini adalah RCCB, MCB 3 fasa, MCB 1 fasa, kontaktor, dan thermal overload relay. Selanjutnya adalah keselamatan kerja. Jadi faktor K3 yang perlu diperhatikan dalam praktikum adalah yang pertama, menggunakan pakaian pelindung diri seperti baju praktik atau rompi, helm, sepatu karet, dan sarung tangan karet. Kedua, gunakan peralatan tangan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ketiga, perhatikan petunjuk penggunaan alat ukur sebelum digunakan. Dan gunakan untuk mengukur besaran yang sesuai. Keempat, meminta izin guru pembimbing sebelum menyambung rangkaian dengan sumber tegangan. Kelima, menggunakan safety goggle atau kacamata pengaman saat menyambung rangkaian ke sumber tegangan. Keenam, bekerja dengan tenang, teliti, jangan tergesa-gesa atau ceroboh. Ketujuh, bersihkan tempat kerja sesudah melaksanakan praktik. Bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum ada 12 bahan, yaitu MCB 1 fasa 1 buah, MCB 3 fasa 1 buah, ELCB 3 fasa 4 full atau RCCB 1 buah, kontaktor magnet tipe SN21 1 buah, tombol tekan on dan off masing-masing 1 buah, jadi jumlahnya total adalah 2 buah. Lampu indikator 3 buah, kabel NYAF 5 warna 1,5 mm persegi secukupnya, panel listrik 40 x 50 1 buah, kabel duct 25 x 25 secukupnya, rel omega 30 cm 1 batang, terminal blok 12 pin 2 batang, kabel marker dan skun 1,5 mm secukupnya, baut, tambah mor, spiral, dan ties secukupnya. Alat-alat yang digunakan terdiri atas 2 kategori. Yang pertama adalah alat tangan, yaitu obeng plus 5 mm 1 buah, obeng plus 2 mm 1 buah, obeng minus 5 mm 1 buah, obeng minus 2 mm 1 buah, tes pen 1 buah, tang potong 4 inch 1 buah, tang kombinasi 4 inch 1 buah, crimping tool 1 buah, dan wire stripper atau pengupas kabel 1 buah. Alat ukur yang digunakan adalah 1. Avometer Sanwa YX360TR 1 buah, insulation tester merek Dekko 1 buah, dan fase indikator merek Kyoritsu 1 buah. Langkah kerja. Pertama, buatlah tata letak komponen pada panel sesuai dengan gambar tata letak.
Kemudian lakukan wiring atau pengkabelan sesuai dengan gambar rangkaian. Ketiga, ukur hubungan antara komponen dengan menggunakan avometer pada posisi ohmmeter untuk mengetahui kebenaran wiring yang sudah kita buat. Keempat, ukur resistansi isolasi rangkaian dengan menggunakan insulation tester. Kelima, jika semua hasil commissioning sudah selesai, maka laporkan ke guru pembimbing untuk diuji coba ke sumber tegangan. Keenam, jangan lupa menggunakan safety Google sebelum melakukan uji coba. Ketujuh, uji urutan fase sebelum rangkaian dihubungkan ke motor listrik 3 fase. Kedelapan, hubungkan ke motor listrik, ukur putaran motor listrik dengan menggunakan tachometer. 9. Uji fungsi tombol tekan, amati dan analisis cara kerja rangkaian. 10. Lakukan perbaikan rangkaian jika guru pembimbing memberikan troubleshooting. 11. Buat kesimpulan percobaan. 12. Bersihkan kembali tempat praktik, kembalikan alat dan bahan ke laboran. Dan yang terakhir, buat laporan praktikum. Baik teman-teman dan anak-anakku sekalian, demikianlah tadi panduan praktikum rangkaian starting direct online. Dan praktikum ini akan diakhiri dengan pembuatan laporan praktikum yang bisa diunduh lewat blog pribadi saya, junnieser.blogspot.com. Demikianlah materi pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk mendukung performa channel saya dengan like, comment, and subscribe. Tetap sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat. Raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia.